Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Gifani Ramadiva. Di sini saya akan menjelaskan program yang saya buat di Google Colab dalam UTS ya, UTS Grafik dan Visualisasi Data. Di sini ini nomor pertama ya, diminta untuk identifikasi dan klasifikasikan tipe data setiap kolom. Nah, sebelumnya ini telah diberikan di soal data dummy yang berisi dari 5 kolom dan 4 atribut di masing-masing kolomnya. Untuk yang pertama ini kita masukkan dulu datanya sebagai array. Yang bisa dilihat ini ada tanggal, suhu, jenis tanaman, produksi, dan curah hujan dengan isi datanya yang sudah sesuai. Kemudian dari data ini kita membuat data frame seperti ini. Lalu program yang pertama itu kita akan mengidentifikasi dan mengubah tipe datanya. Nah, ini untuk tipe data awal yang belum diperbaiki, sebelum yang mentah lah, yang berdasarkan ada di soal sudah teridentifikasi menggunakan perintah ini dtypes. Kemudian yang kedua adalah mengubah tipe data kolom tanggal menjadi datetime. Nah, ini yang akan kita perbaiki nanti. Lalu yang selanjutnya ada statistik deskriptif untuk variabel numerik sesuai yang diminta pada soal, lalu korelasi antar variabelnya. Nah, ini adalah output yang sudah dibuat, yaitu untuk pertama tipe data awal awal dari data dummy tersebut ya. Di sini terlihat data kolom tanggal itu memiliki tipe data objek, suhu memiliki tipe data integer, jenis tanaman objek, produksi integer, curah hujan integer. Lalu dari tipe data ini akan kita perbaiki sesuai datanya ya. Nah, ini yang sudah diperbaikinya. Untuk tanggal kita ubah menjadi datetime karena tanggal ini harus diubah menjadi datetime untuk memudahkan analisa ya, agar urutannya itu ya terdeteksinya itu sebagai tanggal bukan sebagai string atau teks saja gitu. Kemudian untuk suhu masih tetap integer, jenis tanaman objek, produksi dan curah hujan juga tetap integer. Nah, kemudian ini statistik deskriptifnya untuk variabel numerik. Di sini terlihat ya, untuk countnya itu pada kolom tanggal ada 4 atribut, 4 jumlah atribut ya. Suhu ada 4 juga, produksi ada 4, curah hujan pun ada 4. Kemudian untuk min yaitu rata-ratanya, rata-rata dari keempat kolom ini, keempat atribut ini. Untuk suhu rata-ratanya itu 31,5 derajat, produksi itu 10,25, dan curah hujan itu 202,5. Nah, untuk min atau data yang paling rendah adalah di suhu ada 30 derajat, produksi itu ada 8, dan curah hujan itu ada 180. Kemudian untuk 25%-nya ini seperempat ya, seperempat atau 2/4, bukan 2/4, seperempat benar. Seperempat dari data itu untuk suhu ada 30,75 derajat, produksi ada 9,5, 9,5, dan curah hujan itu 195. Lalu untuk 50% dari data itu yang terhitung adalah suhu 31,5, produksi itu 10,5, dan curah hujan itu 205,0. Lalu 3/4-nya 75% itu untuk suhu ada di 32,25 derajat, produksi itu 11,25, dan curah hujan itu 212,5. Lalu untuk maksimal atau angka tertingginya dari suhu ada 33 derajat, produksi 12, dan curah hujan 220. Lalu ini ada korelasinya, korelasi antar variabel numeriknya. Di sini terlihat suhu dan produksi itu korelasinya cukup negatif ya. Tidak berhubungan, maksudnya tidak berpengaruh, tidak berkorelasi cukup besar lah.
dan ini hampir mendekati 0, yaitu jumlahnya itu 0,075. Lalu untuk suhu dengan curah hujan sendiri itu korelasinya cukup positif, cukup tinggi, yaitu 0,529. Kemudian untuk produksi dan curah hujan sendiri ini juga negatif ya, cukup hampir mendekati 0 juga, hampir mendekati 0 minus 1. Di sini produksinya itu korelasi antara produksi dan curah hujan itu 0,82 ya. Nah, ini untuk nomor satunya. Kemudian kita masuk ke yang nomor 2. Nah, di nomor 2 ini diminta untuk menentukan jenis visualisasi yang paling tepat dari data dummy ini ya, bulan dan produksi. Oke, masuk ke nomor 2. Seperti biasa kita membuat data frame dulu dari data yang sudah ada tadi, seperti ini. Lalu membuat visualisasinya menggunakan bahasa pemrograman Python ya, di Google Colab ini. Kita akan membuat visualisasi line chart atau garis grafik dengan marker titik-titik gitu di setiap bulannya. Bentuknya itu seperti ini programnya. Lalu di grafik itu kita tambahkan judul, sumbu Y dan sumbu X, sumbu X dan sumbu Y ya. Sumbu X itu untuk bulan dan sumbu Y itu jumlah produksi. Nih, bisa lihat di sini ya. Lalu menambahkan grid agar grafik lebih jelas dan ini hasilnya. Nah, untuk sumbu X itu bulan, sumbu Y itu jumlah produksi dan judulnya itu tren produksi bulanan. Ini bisa dilihat periodenya itu Januari sampai Mei seperti pada data daminya, lalu jumlah produksinya itu 8 sampai 13. Nah, dari grafik ini bisa dilihat bahwa tren produksi bulanan ini mengalami fluktuasi ya, atau naik turun. Jadi di Januari itu jumlahnya 10, jumlah produksinya 10, di Februari 12, di Maret mengalami penurunan yaitu hingga 8, lalu di April Mei itu mengalami kenaikan yang cukup tinggi dari 8 ini ke 11 lalu ke 13. Seperti itu. Kita masuk ke nomor 3. Oh ya, untuk nomor 2 ini kenapa kita pakai line chart? Karena line chart ini atau grafik garis ini bisa menunjukkan tren naik turunnya data dari periode waktu tertentu ya. Saya ini kan di sini nih ya, Januari sampai Mei ini ada kenaikan dan penurunan dari jumlah produksi bulanannya. Nah, sementara kalau pie chart itu dia bentuknya hanya bulat, lalu nanti ya terpotong ke beberapa bagian dan itu menunjukkan persentase atau bagian-bagian itu tuh jumlahnya berapa gitu. Jadi nggak bisa menunjukkan waktu, nggak bisa menunjukkan tren waktu. Seperti itu. Untuk soal ketiga tadi itu diminta untuk membuat visualisasi untuk melihat hubungan antar variabel dari data dummy ini ya, ada suhu, kelembapan, dan produksi. Oke, kita lihat. Nah, di program yang nomor 3 ini seperti biasa kita membuat data frame terlebih dahulu dari data yang sudah yang disediakan, data dummy disediakan oleh soal. Kemudian ini kita langsung membuat visualisasi hubungan antar variabelnya ya. Nah, di sini visualisasi yang saya gunakan itu pair plot ya. Nah, visualisasi pair plot ini digunakan untuk agar bisa membandingkan dua variabel di grafik yang sama. Seperti itu. Oke, ini untuk kode pair plotnya. Lalu ini ada menghitung korelasi antar variabel, kemudian ada heat map juga. Kita juga akan menggunakan heat map untuk korelasi antar variabel seperti yang diminta pada soal, lalu hasil angka korelasi ke teks. Kemudian ini hasilnya, hasil visualisasi menggunakan var plot ya. Nah, bisa dilihat di sini, ini membandingkan dua variabel secara sekaligus. Misalnya di sini
perbandingan antar hubungan ya, bukan perbandingan, hubungan antar kelembapan dengan produksi. Ini ditandai dengan titik-titik. Misal di sini kelembapan ini ada di sini ya, nggak nyampe 70. Kalau di datanya ini kalau nggak salah 68. Nih 68 dengan titik produksi itu 8. Nih nggak lebih dari 5, nggak nyampe 10 seperti itu. Nah ini untuk hubungan antar variabelnya seperti ini kurang lebih, bisa dilihat detailnya seperti ini. Kemudian masuk ke heatmap. Di heatmap ini juga seperti itu ya. Heatmap korelasi antar variabelnya bisa dilihat kelembapan dengan produksi itu korelasinya minus 0,73, yang berarti itu nggak terlalu berhubungan lah. Nah ini ada kenapa ada satu titik nol ini, itu karena dia korelasinya ini dengan dirinya sendiri ya. Ini kelembapan dengan kelembapan itu 1,0. Nah untuk identifikasinya, angka bukan warna yang paling semakin gelap itu korelasinya itu semakin kuat, dan angka yang semakin biru terang atau biru gelap itu juga semakin tidak berhubungan. Nah, bisa dilihat di sini untuk kelembapan dengan produksi itu minus 0,73, yang mana ini tidak berhubungan. Lalu kelembapan dengan suhu itu juga 0,60, 0,6 di sini ya. Ini tidak korelasinya tidak terlalu berhubungan juga. Kemudian yang ini suhu dan produksi itu 0,95, hampir menyentuh puncak, hampir menyentuh 1, yang berarti korelasi antara suhu dan produksi ini cukup kuat ya, berarti cukup berpengaruh seperti itu. Nah kemudian ini tabel korelasi Pearsonnya, kurang lebih isinya mirip lah seperti ini, cuman ini dalam bentuk tabel dan ini dalam bentuk heatmap. Nah seperti itu. Kemudian masuk ke nomor 4. Selanjutnya nomor 4 ini diberikan data dummy, ini ya koordinat dan jumlah produksi. Nah, dari soal ini diminta untuk membuat visualisasi peta menggunakan pattern dan representasi nilai produksi dalam bentuk visual. Oke, di nomor 4 kita mulai ya. Seperti biasa, awalnya itu memasukkan data dummy ke data frame. Lalu di sini kita langsung membuat visualisasi peta ya, visualisasi peta dasar yang berpusat pada rata-rata koordinat. Nah, jadi dari petanya ini ditentukan koordinat-koordinat dari yang sudah diberikan. Lalu di sini kode untuk membuat representasi nilai dari masing-masing produksi, perwakilan representasi produksi lah. Nah, jika dilihat di sini produksi dengan jumlah hasil yang kurang dari 10 akan diwarnai dengan warna merah, dan yang lebih dari 10 akan diwarnai dengan warna hijau. Lalu untuk yang selanjutnya ini, kode selanjutnya ini, produksi yang kurang dari 10 itu bukan salah, maksud saya jumlah produksi itu akan dipengaruhi, ditandai dengan ukuran lingkaran. Misal semakin rendah jumlah produksinya, maka ukuran lingkarannya semakin kecil, dan begitu pun sebaliknya. Dan ini hasilnya. Bisa dilihat dari 4 titik koordinat yang sudah diberikan, ada 4 lingkaran pada peta ini ya. Ini ada peta yang paling besar, bukan lingkaran yang paling besar maksud saya. Lingkaran yang paling besar ini menandakan produksi yang paling besar pula. Ini ada yang lebih kecilnya, lalu ini ada yang merah sekaligus yang paling kecil. Seperti yang tadi dijelaskan, produksi yang kurang dari 10 akan ditandai dengan warna merah, sekaligus ini karena produksinya itu 8, dia juga lingkaran yang paling kecil. Oke, seperti itu. Kemudian untuk lanjut soal kelima. Untuk soal kelima itu sama, diberikan data dummy juga yang berupa tanggal dan suhu. Lalu
Instruksi soal meminta untuk membuat visualisasi time series dan identifikasi pola tren yang sedang terjadi. Oke, kita masuk ke program. Seperti biasa, masukkan data frame. Lalu di sini kita membuat visualisasi time series-nya. Time series ini kita akan gunakan line chart ya. Seperti yang sudah dijelaskan pada soal kedua tadi, bahwa line chart bisa merepresentasikan time series atau tren waktu. Dan akan menambahkan elemen informatif berupa judul, sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X diisi dengan bulan, sumbu Y diisi dengan suhu. Kemudian memberikan anotasi angka di setiap titik. Ini bentuknya ya. Nah, dilihat dari hasil line chart ini atau grafik garis ini, yang bawah itu bulan, sumbu X. Sumbu X itu menandakan bulan Januari sampai Mei, dan sumbu Y itu menandakan suhu 29 sampai 35 ini patokannya. Nah, dari data itu bisa dilihat Januari itu suhunya 30 derajat Celcius, Februari 31, Maret 32, April 33, dan Mei itu 34. Dari data ini tren waktu yang bisa disimpulkan adalah setiap bulan ya, Januari sampai Mei ini trennya mengalami peningkatan suhu ya, mengalami peningkatan suhu secara konsisten ataupun linear ya, secara linear. Jadi setiap bulan ini nambahnya 1, 1, 1, 30, 31, 32, 33, dan hingga 34. Jadi setiap bulan ini kenaikannya konsisten, bukan konsisten sih, linear lebih tepatnya. Linear yaitu sebanyak 1, 1, 1, 30, 31, 31, 32, dan seterusnya. Seperti itu. Mungkin kiranya cukup presentasi dari saya, penjelasan dari saya terkait program Google Colab untuk UTS grafik dan visualisasi data. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.